tapi keyakinannya adalah bahwa dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat hamba Allah, buat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menerima panggilan, menerima undangan yang spesial, yang istimewa, pada hari yang istimewa, pada waktu yang spesial, sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bersama-sama berjamaah menghadap, merendahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita disambut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh barang siapa yang membela rumah Allah, yang membela masjid Allah, berarti dia telah membela agamanya. Barang siapa yang mempertahankan masjid Allah, berarti dia telah membela agamanya, mempertahankan agamanya. Barang siapa yang dia bersikeras membangun rumah Allah agar menjadi makmur, sungguh dia telah memakmurkan agamanya. Tidak ada yang merusak agama itu selain umatnya sendiri. Agama sudah mulia tanpa umatnya. Kita nebeng kepada agama. Inna dina indallahil Islam. Gara-gara kita mau beragama Islam, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup penuh dengan keberkahan, hidup penuh dengan kemudahan. Insya Allah kita akan selamat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diperintahkan kita oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk menyampaikan yang hak, qulil haqqa, untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar. Bahkan kita harus menyampaikan ini benar, ini salah. Jangan sampai mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kebanyakan orang sekarang menutup mata. Dia tahu ini perkara yang benar tapi ditutupinya. Dia tahu perkara ini salah tapi dilanggarnya, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Itulah seyogianya karakter orang yang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak akan pernah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan fakta, diberikan bukti, diberikan ini logikanya, ini analoginya, ini ayatnya, ini dalilnya, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin orang yang hadir di masjid ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibukakan hatinya, untuk dibukakan juga pikirannya, untuk disiapkan jasmaninya agar menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir 2021 ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang husnul khotimah, yang akhir baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perintah mengajak itu harus dengan sebaik-baiknya, harus dengan selembut-lembutnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Jangankan mengajak sesama kita, memberitahu orang yang non kita saja itu harus dengan sebaik-baik pemberitahuan. Tadi dibacakan dalam muqaddimah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan perkataan yang paling baik, dengan diksi yang tidak ada sindiran sedikit pun, dengan kalimat yang ada sanjungan justru ada pujian, tidak ada merendahkan. Kenapa demikian? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang sesat di antara kalian. Allah pula yang tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Allah yang tahu siapa ahli neraka itu. Allah pula yang tahu siapa ahli surga itu. Yang kita lakukan ini, yang kita tetapkan ini, yang kita putuskan ini hanyalah zon, hanyalah prasangka, hanyalah kira-kira, hanyalah duga-duga. Karena wallahu a'lam bishawab.
Allah yang benar. Wallahu a'lam bimuradihi. Yang tahu maknanya, yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Allah yang maha benar. Manusia pasti salah, pasti melakukan kesalahan. Karenanya kita disebut manusia. Yang tidak melakukan kesalahan malaikat, yang selalu melakukan kesalahan adalah iblis. Manusia tempatnya salah, tempatnya benar, tempatnya dosa, tempatnya dia berbuat hak, itulah kita manusia. Karenanya ini dalil An-Nahl ayat 125 itu menegaskan bahwa jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita menjustifikasi, jangan sampai kita menuduh orang dia itu sesat, jangan sampai menyalahkan. Kenapa? Karena yang kita lakukan juga belum tentu benar. Namun kita harus punya keyakinan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah yang punya sifat Rahman Rahim mau menjerumuskan kita, mau memasukkan kita ke dalam nerakanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang berikutnya, beberapa hal yang barangkali kita perlu satu persepsi dan satu frekuensi. Yang pertama adalah perkara akhir tahun ini yang senantiasa selalu jadi polemik setiap tahun. Padahal usia kita sudah 40, sudah 50, sudah 60. Tapi pertanyaan itu muncul juga. Kenapa? Karena manusia tadi di samping suka melakukan salah dan dosa, manusia juga short memory, ingatannya pendek, suka lupa. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tugas kita diantaranya adalah harus saling mengingatkan. Yang pertama perkara Al-Masih dan perkara Masehi. Awas, Al-Masih itu adalah panggilan, sapaan yang disematkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang kita yakini Isa itu adalah Rasulullah. Yang kita yakini bahwa Nabi Isa itu adalah bin Maryam, ibnu Maryam, anak daripada Siti Maryam. Dan kita menolak keyakinan bahwa Nabi Isa itu ibnullah, anaknya Allah. Apalagi Nabi Isa itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kita menolak keyakinan itu. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai anaknya Maryam, maka sungguh kita berarti berada pada akidah yang benar. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, putranya Maryam, berarti dia telah kafir. Dia telah ditutupi hatinya. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Dajjalnya masih ada. Nabi Isanya belum diturunkan. Jadi ini sampai akhir zaman akan terus saja begini. Karenanya kita jangan maksa. Yang akan merubah ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disimpan Nabi Isa. Nabi Isa diantara nabi yang panjang usianya sampai dengan sekarang. Kenapa usianya dipanjangkan? Karena masih punya tugas yang mulia, yaitu apa? Membunuh Dajjal. Nabi Khadir sampai dengan saat ini usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masih punya tugas mulia. Apa itu tugas mulianya? Mempersatukan para ulama, mempersatukan para umat yang sampai dengan saat ini masih ittihadiyahnya asobiyah, masih hidupnya sewang-sewangan, masih masing-masing, masih merasa paling benar. Kebenarannya di atas 50%. Padahal tadi konsep kita awal zon, hanya kira-kira, hanya duga-duga. Ijtihad kita tidak lebih dari 50%. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Masih ini diulang beberapa kali di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi kita. Nabi Isa itu adalah Rasul kita, Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita yakini. Namun perbedaannya, apakah Masehi itu tercantum di dalam Al-Quran? Secara nas, secara teks tidak ada. Secara teks tidak ada. Namun secara konsep ada. Di antaranya di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Matahari punya permainannya, punya revolusinya. Bulan juga punya revolusinya. Hitungan matahari lebih lambat daripada hitungan bulan. Hitungan bulan lebih cepat daripada matahari. Karenanya di dalam surat Al-Kahfi disebutkan,
Ini tentang Masehi, tentang penanggalan Masehi, bahwa ternyata matahari bulan dua-duanya milik Allah. Cuman memang yang mendahului hitungan Masehi bukan dari kita. Kalau dari kita dimulainya maka akan diakui kita. Kalau Hijriah dihitungnya kita, maka diakui oleh kita. Itu hanya penanaman awal saja. Tapi keyakinannya adalah bahwa dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat hamba Allah, buat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari lebih lambat daripada bulan. Di antara dalilnya, walabithu fi kahbihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ini dalam surat Al-Kahfi. Kalau dalam hitungan Masehi, itu Ashabul Kahfi diam di gua itu, tidur di gua itu selama 300 tahun. Itu hitungan Masehi, disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau hitungan Hijriah 309 tahun. Jadi itu tahun yang sama, cuman beda pola hitung. Yang pertama hitungan berdasarkan perputaran matahari. Kalau 309 tahun hitungan berdasarkan bulan. Berarti dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Dua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dipergunakan oleh hambanya. Tidak perlu diperdebatkan, karena ini sampai dengan akhir zaman akan tetap seperti ini. Akan ada pengakuan. Makanya kita dibuat biasa saja, slow saja, dibuat santai saja. Mau gajian tanggal 1 Januari boleh, mau tanggal 1 Muharram juga boleh. Itu, tapi kita lebih familiar menggunakan bulan Masehi. Kenapa? Karena itu sudah kesepakatan kita para ulama terdahulu. Ya sudah, kita ikuti saja. Karena cenderung perputaran matahari itu cenderung statis, berbeda dengan bulan. Karenanya mau masuk Ramadan ada ru'yah dulu, ada hitung ulang dulu. Kenapa? Karena bulan itu lebih dinamis perputarannya, berbeda dengan matahari. Kemudian yang kedua, kita dalam menentukan suatu hukum itu kadang dilema dari perkara yang dua-duanya kurang bagus, kurang baik. Misal seseorang yang teridap penyakit di dalam kakinya diwajibkan harus amputasi. Tetapi kalau tidak diamputasi, penyakitnya itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah pilihan yang sulit. Namun tidak bisa kita idealis. Ya kalau bisa itu ya sembuh tanpa diamputasi, kan begitu. Kalau bisa itu tidak diamputasi pun juga penyakitnya tidak menjalar. Itu pikiran yang idealis. Ada orang yang menetapkan hukum idealis banyak. Tetapi kita mengambilnya yang apa? Yang realistis. Kalau tidak ada pilihan lain selain diamputasi, berarti kita harus rela kehilangan kaki kita. Atau kalau kita tidak mau kehilangan kaki kita, biarkan kita kehilangan nyawa kita. Itu adalah resiko logis. Itu adalah bagaimana menetapkan hukum itu. Malayudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Perkara yang tidak bisa dihadirkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Perkara yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itulah kita. Karena seseorang tadi, karena mereka mengakui bahwa 31 ini akhir tahun mereka, diakuinya dari dulu, dari nenek moyang, dari buyutnya. 1 itu adalah tahun baru mereka. Euforianya di situ, pesta-pestanya di situ, keramaiannya di situ. Itu tidak bisa dibendung dengan kita melakukan apapun. Karena ini tadi polemiknya sampai akhir zaman. Berarti yang harus kita lakukan apa? Alternatif dong. Jangan sampai semuanya terjebak di perayaan itu kita adakan. Bukan saingan, bukan tandingan. Adanya muhasabah, adanya istighosah. Kenapa? Orang ini tahun kita juga, cuman memang tidak dianjurkan, tidak sunnah, tidak wajib. Berarti begitu. Kalau menetapkan hukum itu selalu apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah ini sekedar mubah saja. Berarti kita mengingat tahun itu hukumnya mubah. Kenapa mubah? Karena memang ini tahun, tidak diingat juga tahun tetap bergerak. Waktu tidak dihitung oleh kita juga tetap maju. Ya, meskipun kita diam menghentikan waktu, nggak ada, itu hanya dalam cerita Sun Gokong saja. Sisanya nggak ada yang berani seperti itu menghentikan waktu. Semuanya berputar tanpa kita hitung, tanpa kita diam di tempat juga, tanpa kita misalkan kita tidak bergerak sama sekali, tetap waktu akan berputar. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir madaratnya. Ad-daruratu tubihul mahzurat.
dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, justru perkara haram pun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya nyenet kembang api. Kenapa? Karena itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membazirkan harta. Min husnil mar'il muslimi tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim itu meninggalkan yang kurang manfaatnya, yang kurang faedahnya. Berarti kalau begitu ia diganti dong. Makanya perhatikan hadisnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyir. Kalimatnya falyughayyir. Apa itu falyughayyir? Falyughayyir itu ditransformasi. Bukan dihentikan, bukan dicabut, bukan dicabik-cabik, bukan dihilangkan, tetapi ditransformasi. Berarti casingnya ada, tetapi substansinya dirubah. Memperingati malam tahun barunya ada, tetapi dalamnya diisi dengan baca Quran, dengan istighosah, dengan zikir bersama. Itu namanya transformasi. Karena ketika kelihatan kemungkaran nih, ini kemungkaran, orang kumpul-kumpul, pesta seks. Ini kemudian dua sejoli yang belum menikah berpacaran di situ, hukumnya sudah haram. Itu kemaksiatan. Kalau kita diam, kita dosa. Kalau merayakan juga kita dosa. Berarti jangan sampai kita ngambil dosa dua-duanya. Hilangkan salah satunya. Kita bikin alternatif dong pemecahan masalah. Oh, kalau kamu mau keluar nih malam, keluarnya ke masjid. Ada kumpulan di masjid, ada kajian di masjid. Itu untuk mengurangi saja kebendungan hasrat mereka yang tidak bisa dihalangi oleh kita. Makanya falyughayyir, ditransformasi biadihi, dengan kekuatan kita, dengan pelaisi kita, dengan kewenangan kita, dengan kebijakan kita, dengan hukum kita, dengan undang-undang kita. Sebisa mungkin dikurangi, karena kalau menghilangkan tidak bisa. Jangan sampai kita mendukung juga. Kalau mendukung, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Berarti kita termasuk orang yang kafir. Berarti kita sama saja seperti mereka. Kalau mendukung, ikut keluar rame-rame. Begitu. Tapi kalau tadi diganti substansinya, maka insya Allah kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada dua ikhtilaf ulama dari dulu sampai sekarang. Ada ulama yang menetapkan hukum itu secara kaku. Ada ulama yang menetapkan hukum itu secara fleksibel atau luas. Mana yang mayoritas? Mohon maaf, yang mayoritas adalah orang atau ulama yang menetapkan hukum itu secara luas atau secara kontekstual. Itu mayoritas. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Kata Rasul, sesungguhnya umatku itu tidak akan terjerumus dalam maksiat yang dilakukan mayoritas. Artinya, kalau para ulama sudah mayoritas, sudah jumhur, kebanyakan ulama melakukan demikian, maka dijamin itu tidak akan sesat. Kata Nabi Muhammad SAW, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisyiwadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan, maka ambillah suara mayoritas itu. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al hukmu, kalau yang luas seperti apa? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya masing-masing, sesuai dengan sebabnya masing-masing. Satu kasus itu penyelesaiannya bisa berbeda. Seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ekonominya kurang. Maka oleh Nabi disuruh menikah. Satu orang lagi datang, ekonominya kurang. Oleh Nabi disuruh rajin sholat duha. Satu orang lagi ekonominya kurang, oleh Nabi disuruh baca Al-Waqi'ah setiap malam. Tentu kalau kita dalam melihat perseptif manusia, enak dong yang disuruh nikah. Aduh kasihan yang suruh duha. Apalagi yang disuruh baca Al-Waqi'ah tiap malam. Itu menderita kalau ukuran kita. Tetapi Rasulullah SAW bukan tidak bijaksana, karena ilatnya berbeda, pengantarnya berbeda, prolognya berbeda. Yang setiap orang itu tidak akan memahami ilatnya. Yang tahu adalah pribadinya, yang tahu adalah dirinya. Penyakitnya sejauh mana, tentu dosisnya akan berbeda. Yang diberikan itu hasil diagnosanya juga akan berbeda. Maka obat-obat yang dimakannya, yang diminumnya juga akan berbeda. Kita harus pahami itu. Karenanya kalau kita menetapkan hukum secara fleksibel, insya Allah sebetulnya ini akan mengurangi gesekan.
Tapi tadi ada orang yang tetap kaku. Kalau dari sananya haram ya haram, kalau dari sananya wajib ya wajib, kalau dari sananya sunat ya sunat. Tapi bagi ulama yang mayoritas tadi menetapkan hukum itu bagi 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh. Di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan mubah atau jaiz. Seperti halnya menikah. Menikah itu hukumnya sunnah. Sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hukum awalnya. Tetapi ada menikah yang hukumnya wajib. Yang seperti apa yang menikah hukumnya wajib? Ketika dua sejoli belum dapat buku nikah, kemana-mana sudah berdua. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau dibiarkan jadi haram. Bisa terjadi perzinahan di situ, bisa terjadi pengharaman di situ, bisa jadi anak keluar di luar nikah di situ, bisa jadi fitnah di situ. Maka kalau terjadi hamil di luar nikah, terjadi perzinahan, sesuatu yang haram, sehingga menikah tadi hukumnya menjadi wajib. Itulah yang disebut dengan fleksibilitas hukum. Mudah-mudahan kita konsep yang 3 ini dipahami dengan baik, insya Allah akan terjadi saling menghargai. Tidak usah riweuh, tidak usah ingin merubah dunia ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya yang memberikan petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Allah lah yang memberikan petunjuk. Jadi kita mah ya biasa-biasa aja, nggak usah riweuh. Karena kita tidak punya kekuasaan apa-apa untuk membuat orang taubat, untuk membuat orang hijrah, untuk membuat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita fokus terhadap ibadah yang kita lakukan. Mari kita fokus alternatif apa, solusi apa yang bisa kita perbuat di akhir tahun ini. Lalu keyakinan apa yang kita munculkan agar tidak ada syak di dalam keimanan kita. La syakka la imana liman syakkalah. Tidak disebut orang beriman bagi orang yang memiliki keraguan di dalam dirinya. La imana liman syakkalah. Ya, tidak disebut orang beriman orang yang memiliki keraguan. Da'ma la yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Mudah-mudahan muncul keyakinan, muncul gairah, muncul semangat di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana.